hari ini adalah hari yang paling menyenangkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hari ini kita mau datang kepada Tuhan, mau meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Kalau sepanjang minggu kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan menaikkan puji-pujian bagi nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan biarlah kiranya kasih Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan biarlah anak-anak pagi hari ini kita mau naikkan terima kasih Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih. Kita mau angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ada sebagaimana kita ada itu karena Tuhan. Kita mau datang menyenangkan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan dengan sikap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat
Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Bisa percaya hari ini semua anak-anak di rumah pasti penuh sukacita, pasti anak-anak penuh semangat. Amin. Nah, bagi yang masih bersemangat, kita mengangkat satu pujian lagi. Kita percaya ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada, baik waktu kita susah maupun kita senang. Ya, kita mengangkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Semuanya cuma bertepuk tangan, bernyanyi dengan yang gembira ya. Semua. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku di waktu susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Kita katakan ya sama-sama, nama Yesus. Namanya Yesus. Oke. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Betul sekali, nama Yesus yang menghibur kita ya. Nama Yesus yang menghibur kita, karena Dia adalah satu sobat kita yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kita akan lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Katakan ya sama-sama. Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa namanya? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi sama-sama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Nama Yesus yang menguatkan hatiku. Puji Tuhan. Shalom, selamat siang anak-anak. Hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya Miss mau mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami, sudah menolong kami di dalam belajar dari pagi hingga siang hari. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengerin firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti, kami boleh taat, bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong pimpin hati dan pikiran kami agar boleh tertuju kepada Tuhan, pada firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum Miss cerita, Miss mau ajak anak-anak untuk lihat video berikut ini. Kita lihat bersama-sama yuk.
kapan sih hujannya berhenti? Aku mau main keluar. Oh, Mama juga maunya begitu. Tapi kita butuh hujan supaya tanaman bisa tumbuh dan bisa ada makanan. Iya kan? Nah, sekarang daripada cuma lihat hujan sampai bosan, ayo bantu Mama cuci piring yuk. Wow, cepat sekali. Makasih, Caleb. Ma, hujannya sudah berhenti. Hujan pasti berhenti. Kamu cuma harus sabar. Dan karena kamu sudah bantu Mama cuci piring, anak pintar, kita bisa main di taman. Asik. Aku jadi kodok. Krok, krok. Loncat ke lumpur. Hiya. Caleb. Aduh. Wah, apa yang terjadi dengan anak di dalam video itu? Nah, dia tidak sabar ya, tidak sabar untuk apa? Untuk main keluar. Padahal cuacanya lagi hujan yang sangat besar di rumahnya. Nah, tapi ketika mamanya mengatakan daripada kamu bosan ya, lebih baik kau bantu mama, ayo beres-beresin barang, cuci piring ya. Nah, waktu dia bantu mamanya, terasa tidak hujannya berhenti? Tidak terasa ya, tiba-tiba hujannya sudah berhenti dan dia bisa bermain keluar. Nah, dari cerita ini kita belajar ya, bahwa ketika kita belajar bersabar, ternyata ada sesuatu yang indah yang akan kita dapatkan. Nah, anak-anak, di dunia ini ada banyak sekali orang yang tidak sabar. Mungkin kita pernah temui, baik di dalam rumah, ataupun ketika kita pergi jalan-jalan, ataupun ketika kita bermain bersama dengan teman kita. Mungkin kita menemukan hal-hal ini di mana ada orang yang tidak sabar ya. Di dalam Alkitab pun ada cerita tentang sekumpulan orang banyak, yaitu bangsa Israel yang juga tidak sabaran. Kira-kira mereka tidak sabarnya kenapa ya? Nah, yuk kita lihat video berikut ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, Apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Oh, ternyata bangsa Israel tidak sabar karena apa? Karena haus ya. Mereka haus. Sudah 3 hari berjalan di padang gurun. Di padang gurun itu ada air gak? Gak ada, susah sekali cari air di padang gurun ya. Di kanan, di kiri, semuanya hanya pasir. Pantas aja bangsa Israel jadi marah-marah sama Musa. Bahkan ngomel-ngomel sama siapa? Tuhan ya. Nah,
tapi boleh nggak sih sebenarnya kita seperti bangsa Israel? Tidak boleh. Ya, bangsa Israel padahal sudah dijanjikan oleh Tuhan apa? Kamu taat, kamu pergi ke Elim, ya tempat di mana Tuhan sudah sediakan sesuatu yang indah yang bangsa Israel perlukan. Tuhan tahu semua yang bangsa Israel perlukan, Tuhan mau cukupkan di sana. Tapi ternyata dalam kenyataannya hanya 3 hari berjalan saja bangsa Israel sudah tidak sabaran. Nah anak-anak, kalau kita lihat atau kita dengar tadi, kita simak di dalam video, di Elim itu Tuhan sudah sediakan apa? Sudah sediakan 12 mata air. Coba bayangkan, coba kalau bangsa Israel tadi taat, ya dia sabar, tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel, kira-kira mereka akan minum air yang pahit gak yang disebut marah tadi? Pasti mereka nggak akan minum air yang pahit tadi ya, yang dimarah itu ya. Pasti mereka akan menikmati air yang manis. Tapi karena mereka tidak sabar, makanya Tuhan memberikan mereka air yang pahit. Tuhan mau ajarkan kepada bangsa Israel supaya belajar bersabar. Di Elim Tuhan sudah sediakan 12 mata air. Bahkan dikatakan apa? Ada 70 pohon kurma yang manis-manis rasanya. Wah, nggak bisa dibayangkan ya, bagaimana rasanya itu menjadi bangsa Israel. Disediakan tempat yang indah oleh Tuhan, disediakan makanan yang enak sekali oleh Tuhan. Nah, anak-anak, bangsa Israel tidak sabar. Nah, ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu yang mereka mau. Padahal Tuhan itu sangat panjang sabar. Buktinya apa Tuhan panjang sabar? Waktu mereka minum air pahit, waktu mereka suruh Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab gak doanya? Tuhan jawab ya, Tuhan berikan sebuah ranting untuk dilemparkan kepada air itu sehingga air itu menjadi manis. Coba bayangin kalau Tuhan kita tidak sabar, kira-kira bangsa Israel langsung dihukum oleh Tuhan? Mungkin bisa jadi langsung dihukum. Tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu sabar kepada bangsa Israel, kepada manusia, kepada setiap kita, makanya Tuhan tetap sabar menghadapi bangsa Israel. Bahkan Tuhan tetap memberikan janjinya kepada bangsa Israel. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan setiap kita, yuk kita belajar menjadi anak yang sabar. Jangan sedikit-sedikit kita marah-marah, jangan sedikit-sedikit kita ngomel-ngomel karena kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, menunggu apa yang kita inginkan untuk kita miliki. Belajar jadi anak sabar itu tidak salah ya. Kalau misalnya papa mama bilang, sabar ya, sebentar lagi kita akan jalan-jalan ke mall, tapi nanti sore ya jalan-jalannya ya, tunggu sudah tidak panas, ya mungkin tunggu sudah tidak hujan, baru kita pergi ke mall. Tapi karena kita mungkin tidak sabar, akhirnya kita nangis, kita marah-marah, kita nggak mau tahu, ya kita mungkin bentak-bentak orang tua kita, nggak mau tahu, pokoknya harus sekarang pergi ke mall. Padahal mungkin cuacanya lagi panas sekali ya, atau mungkin cuacanya lagi hujan sangat besar. Boleh tidak kita seperti itu? Tidak boleh ya. Atau misalnya waktu orang tua kita menjanjikan untuk membelikan kita mainan, lalu orang tua kita berkata, tunggu kamu ulang tahun, nanti papa mama belikan mainan yang kamu inginkan. Tapi karena kita tidak sabar menunggu waktu kita ulang tahun, akhirnya kita minta mainan itu segera harus ada, sebelum kita ulang tahun harus ada. Kira-kira seperti itu baik tidak? Baik juga ya, itu juga menunjukkan kita sikap yang tidak sabar sama seperti bangsa Israel tadi. Nah setelah kita dengar firman Tuhan hari ini, kita mau belajar nggak mau seperti bangsa Israel yang tidak sabaran menunggu waktunya Tuhan, menunggu sesuatu yang mereka inginkan. Tapi kita mau belajar untuk bersabar. Nah, yuk ikutin ini sama-sama yuk. Katakan seperti ini, saya anak Tuhan, saya mau belajar sabar. Sekali lagi bersama-sama, saya anak Tuhan, saya mau belajar untuk bersabar. Nah pertanyaan ini cuma satu. Jadi anak-anak di rumah mau belajar untuk sabar mulai hari ini? Kalau mau belajar sabar, good ya, anak Tuhan yang hebat. Nah anak-anak, ketika kita dengar firman Tuhan, pasti kita punya semangat untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik. Mis percaya anak-anak pun mau belajar berubah. Salah satunya adalah dengan memiliki sikap yang sabar. Sabar menanti waktunya Tuhan, sabar menanti apa yang kita inginkan. Sabar dalam segala hal. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya anak-anak boleh tetap semangat untuk ikut ibadah dan dengerin firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar firman-Mu. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang tidak taat dan juga tidak sabaran. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang sabar,
menanti waktunya Tuhan, sabar menanti apa yang kami inginkan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh percaya bahwa ketika kami berusaha untuk memiliki sikap yang sabar, Tuhan Yesus juga akan menolong kami menjadi anak-anak yang semakin hari memiliki sikap yang baik, memiliki pemikiran yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, sekian ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.